Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Alfa Pusubiring dengan NIM 2405030005 dan rekan saya yang bernama Siti Amalia dengan NIM 2405030021 dan Darfa Syafarudin dengan NIM 2405030027. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Produk Lampion Ubur-ubur menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Darpa Syafarudin. Baik, latar belakang perkembangan industri kreatif mendorong munculnya berbagai produk inovatif yang memiliki nilai fungsi estetika dan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah plastik menjadi produk yang lebih bernilai guna. Dalam penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah lampion ubur-ubur, yaitu lampu hias dekoratif yang terbuat dari wadah plastik melengkung, lampu LED warna-warni, dan pita organza sebagai tentakel. Produk ini memiliki bentuk yang unik, menarik, serta berpotensi menjadi produk kerajinan bernilai jual. Untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, diperlukan identifikasi terhadap keinginan pelanggan. Oleh karena itu, digunakan metode Quality Function Deployment atau QFD untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan atau voice of customer ke dalam karakteristik teknik produk. Selanjutnya, teori akan dijelaskan oleh Siti Amalia. Baik, teori Quality Fashion Development atau QFD. QFD adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau voice of customer ke dalam karakteristik teknik produk sehingga dapat menjadi dasar yang pengembangan produk. Voice of customer atau VOC. VOC merupakan proses pengumpulan kebutuhan, harapan, dan pemasukan pelanggan melalui survei, wawancara, atau observasi kuesioner sebagai dasar perancangan produk. House of Quality atau HOQ. HOQ adalah matriks utama dalam QFD yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan atau apa dengan teknik karakteristik teknik produk atau how sehingga dapat ditentukan prioritas pengembangan produk. Tahapan QFD yang pertama, perancangan produk atau product planning. Kedua, perencanaan desain. Yang ketiga, perencanaan proses. Yang keempat, perencanaan produksi atau production planning. Konsep penelitian PUC, QFD atau HOQ. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk lampion ubur-ubur. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam penerapan metode QFD. Ada dua data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Di data primer ini, data yang diambil dan diolah secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner terbuka dan tertutup. Data primer yang dikumpulkan meliputi kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Di kuesioner terbuka ini, informasi diperoleh meliputi kombinasi warna yang diinginkan pada produk, jenis cahaya yang diinginkan, bahan tentakel yang dianggap paling sesuai, jenis lampu yang aman digunakan, bahan utama yang cocok digunakan pada produk. Sedangkan kuesioner tertutup ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap atribut kebutuhan konsumen yang telah diperoleh dari kuesioner terbuka. Penilaiannya menggunakan skala Likert 1-5. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, buku, jurnal, ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan tentang QFD, produk, pengembangan produk, voice of customer, house of quality, dan lampion ubur-ubur. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD yang diawali dengan identifikasi kebutuhan pelanggan melalui voice of customer, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan house of quality.
Menyusun matriks perencanaan. Penyusunan matriks perencanaan atau planning matrix dilakukan untuk menentukan urutan prioritas kebutuhan pelanggan terhadap produk lampion ubur-ubur dari wadah plastik melengkung bekas yang akan dikembangkan. Matriks perencanaan ini merupakan hasil perhitungan dari berbagai data yang diperoleh melalui kuesioner dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, dalam penyusunannya diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut. Menentukan prioritas desain karakteristik lampion ubur-ubur wadah plastik melengkung. Prioritas desain karakteristik produk ini didapatkan berdasarkan bobot tingkat kepentingan absolut atau TKA atau bobot tingkat kepentingan relatif atau TKR. Menetapkan hubungan antara karakteristik lampion ubur-ubur dari wadah plastik melengkung. Pada tahap ini ditentukan hubungan antara masing-masing karakteristik lampion ubur-ubur yang ada untuk menganalisis apakah antara karakteristik lampion ubur-ubur wadah plastik melengkung tersebut terdapat hubungan yang saling bertolak belakang atau negatif. Untuk menggambarkan tingkat hubungan antara masing-masing karakteristik lampion ubur-ubur wadah plastik melengkung yang akan digunakan, simbolnya sebagai berikut. Pertama, simbolnya ada V. V itu melambangkan tingkat hubungan positif. O itu tidak ada hubungan. X itu tingkat hubungannya negatif. Host of quality-nya bisa dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah gambar produk. Gambar produk akan dibawakan oleh Siti Amalia. Adapun gambar produk, yang pertama nama produk adalah lampion ubur-ubur. Yang kedua ada fungsi utama dekorasi ruangan, fungsi tambahan lampu hias, bahan badan lampion, wadah plastik melengkung, bahan tentakel, pita organza, sumber pencahayaan lampu LED warna-warni, perekat, lem tembak, bentuk produk ubur-ubur warna dominan biru. Karakteristik produk adalah finishing rapi dan memiliki nilai jual. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dio Putri Burginting dengan NIM 24050318. Jadi pertanyaannya adalah, apa hubungan antara VOC, QFD, dan HOQ? Baik, terima kasih. Hubungan FOC, QFD, dan HOQ itu, FOC kan merupakan sumber kebutuhan pelanggan. QFD adalah metode yang digunakan untuk mengolah kebutuhan tersebut, sedangkan HOQ merupakan alat dari QFD yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknis produk. Maka mereka itu saling berhubungan. Apakah jawabannya ada? Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Anggundela Siregar dengan NIM 2405030111 dari Prodi Teknik Industri. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengapa pada penelitian ini digunakan metode Quality Function Deployment dalam pengembangan produk lampion ubur-ubur ini. Mengapa pada penelitian ini kami menggunakan metode QFD? Karena metode Quality Function Deployment atau QFD itu digunakan mampu untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis produk. Dengan QFD, pengembangan produk pada lampion ubur-ubur tidak hanya berdasarkan ide pembuat, tetapi juga berdasarkan kebutuhan konsumen yang diperoleh melalui kuesioner. Hasil dari kuesioner tersebut menunjukkan bahwa atribut yang menjadi prioritas utama dari penelitian kami, yang pertama itu desain lampion yang menarik, diikuti dengan pemanfaatan plastik bekas secara kreatif, nilai tambah produk, dan konsep ramah lingkungan. Oleh karena itu, QFD membantu menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan harapan konsumen dan memiliki nilai jual yang lebih baik. Apakah jawabannya dapat diterima? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.